Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Sebelumnya, admin ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sampai saat ini masih terus memberikan dukungan kepada channel ini. Dan untuk teman-teman yang baru saja bergabung, perlu kalian ketahui bahwa channel ini adalah channel yang membahas berbagai hal, kisah dan juga kasus dalam kemasan cerita bergambar. So, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silakan untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan update setiap ada video baru. Di video kali ini, admin akan mengulas kasus atau kejadian pilu yang menimpa personel militer di sebuah danau, yaitu di wilayah Ranograti. Sebelumnya admin ingin mohon maaf jika ada kata-kata ataupun hal menyinggung yang nantinya ada dalam video ini. Karena dalam pembahasan kali ini, admin akan mengulas kasus ini dari pandangan masyarakat lokal, yaitu masyarakat lokal Ranograti, yang masih sangat mempercayai hal gaib kala itu. Tentunya dari pihak TNI ataupun analis lainnya, pasti punya asumsi tersendiri, khususnya terkait dengan hal teknis. Namun demikian di video kali ini, admin akan mencoba menjabarkan kejadian tersebut dari sisi kepercayaan masyarakat tentang adanya pengaruh gaib dari musibah tersebut. Ranograti adalah danau yang terletak di Kabupaten Pasuruan. Dalam sejarahnya, danau ini pernah menggegerkan masyarakat Indonesia dengan tragedi tenggelamnya tank amfibi beserta seluruh isinya. Peristiwa tragis itu hingga kini masih diliputi misteri, karena bangkai tank maupun seluruh awaknya tak seorang pun berhasil ditemukan. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Oktober 1979. Beberapa kendaraan tank dan batalion Zipur berdatangan memasuki wilayah Grati, melewati jalan-jalan kecil desa menuju danau. Terdengar kabar bahwa hari itu mereka akan mengadakan latihan rutin di wilayah Ranograti. Bagi anak-anak desa tentunya, acara latihan pasukan amfibi itu merupakan tontonan yang sangat menarik, yang tentunya tidak boleh dilewatkan. Kendaraan tersebut selalu membuat kagum anak-anak dan membuat mereka berimajinasi untuk menjadi tentara. Namun demikian, bila anak-anak merasa gembira dengan kedatangan pasukan amfibi itu, tidak demikian halnya dengan para orang tua ataupun sesepuh desa. Mereka merasa tegang dan resah. Rasa khawatir akan adanya mara bahaya yang nantinya bisa menelan jiwa, baik warga ataupun peserta latihan. Hal itu disebabkan oleh mitos Ranograti yang dijaga oleh ular super besar bernama Nogo Baru Klinting, yang dipercaya oleh masyarakat bahwa setiap saat naga itu bisa menelan siapa saja, dan bukan tidak mungkin termasuk para marinir dari TNI AL tersebut. Para sesepuh desa merasa khawatir acara latihan perang amfibi di wilayah tersebut bisa mengusik ketenangan Baru Klinting. Itulah sebabnya mereka mencoba menghalangi, karena mereka percaya hal tersebut bisa membawa mara bahaya yang bisa berakibat hilangnya nyawa peserta latihan. Beberapa orang sesepuh desa kemudian menyarankan para anggota marinir yang berniat akan latihan agar sebelum turun ke air mereka mengadakan ritual terlebih dahulu. Ritual itu adalah mengadakan acara selamatan dengan memandikan para anggota pasukan dengan air bunga Kamboja. Selain itu, ada pula yang menganjurkan agar latihan pasukan amfibi pagi itu ditunda. Hal ini disebabkan salah seorang sesepuh desa yang dipercaya dapat berkomunikasi dengan makhluk halus yang merupakan penjaga danau menyatakan bahwa pagi itu Baru Klinting sedang mengadakan sebuah pesta dengan Ratu Pantai Selatan. Sampai saat ini banyak masyarakat yang masih percaya bahwa penghuni gaib Ranograti berhubungan dengan penghuni pantai selatan Laut Jawa. Namun semua saran dan alasan yang menurut mereka tidak dapat diterima secara logika itu ditolak mentah-mentah oleh penyelenggara latihan yang melibatkan pasukan amfibi. Mereka lebih percaya dengan hasil survei yang mereka lakukan sebelum mereka turun ke lapangan. Karena seperti biasa, setiap kali sebelum latihan, selalu mereka awali dengan rencana latihan atau rencana lapangan, yang kadang juga mereka sebut dengan renlap. Sesuai dengan rencana pagi itu,
mereka tetap mengadakan latihan dengan menurunkan 7 buah tank amfibi ke perairan Ranograti. Sebelum tank amfibi beserta awaknya turun ke air, masih sempat terjadi perbedaan pendapat antara orang sesepuh desa dengan anggota pasukan amfibi. Menurut saksi mata yang melihat, yaitu Hamzah, ia mengatakan bahwa sesepuh desa masih mengingatkan kembali kepada komandan latihan. "Pak, sebaiknya jangan latihan sekarang," kata Hamzah menirukan ucapan tersebut. "Kalau Bapak mau latihan, sebaiknya nanti siang saja." "Mengapa, Pak?" tanya salah seorang anggota pasukan yang kurang senang ada orang lain yang ikut campur dalam tugasnya. "Berbahaya, Pak. Jaga baru bisa marah," kenangnya cemas. "Biarlah, saya ingin melihat kumisnya Jaga Baru." Orang tersebut menimpali sambil bergurau dan tertawa. Teman-teman yang mendengar percakapan itu pun ikut tertawa. Namun diam-diam beberapa orang warga yang hadir pada saat itu tampak mulai khawatir. Oh ya, perlu kalian tahu bahwa nama Jaga Baru adalah sebutan lain untuk naga baru kelinting. Sulihati, nama sesepuh desa itu. Ia merasa kecewa karena para anggota pasukan amfibi itu tidak mau mengikuti sarannya. "Sudahlah Mbah Sul, para perwira yang gagah berani itu mana mungkin percaya dengan cerita kita," kata para sesepuh desa lainnya. Para anggota pasukan amfibi itu memang pernah mendengar cerita tentang legenda Baru Kelinting yang dipercaya oleh penduduk sekitar sebagai sang penunggu yang kadang sesekali meminta korban persembahan. Mereka merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena telah mengadakan persiapan latihan secara matang. Lagi pula, apalah arti latihan di danau dibandingkan dengan latihan di laut, seperti yang selama ini sudah mereka lakukan beribu kali. Latihan di laut tentu saja lebih susah dibandingkan dengan latihan di sebuah danau dengan luas dan kedalaman yang tidak seberapa. Sebenarnya ada juga beberapa orang pasukan amfibi yang sejak semula kurang setuju untuk mengadakan latihan di Ranograti. Mereka lebih suka latihan di daerah laut Semedu Saringuling, seperti yang selama ini sudah biasa mereka lakukan. Di samping ada kekhawatiran bahwa perbedaan antara air laut yang asin dan juga air tawar yang nantinya akan berpengaruh kepada latihan mereka. Mereka juga khawatir Ranograti yang dikenal sangat angker akan bisa membawa petaka. Mbah Solihati kembali menuturkan bahwa ada anggota pasukan dari Batalon Zipur 10 Amfibi, yaitu Serka Sayadi, yang saat itu ikut serta dalam latihan di Ranograti. Serka Sayadi merupakan salah seorang pelaku sejarah yang sampai cerita ini kembali dituturkan pada tahun 2016, beliau masih hidup. Pada saat kejadian itu berlangsung, beliau masih sangat muda dan berpangkat Prada. Menurut cerita dari Serka Sayadi, pada saat itu ia dan teman-temannya dari BTR 50 Amfibi akan mengadakan latihan rutin di bawah pimpinan komando BTR, yaitu Subiyoto dan juga Wadang Aminuddin. Saat itu ada 7 kendaraan yang bergerak maju menuju Ranograti dan siap mengadakan latihan. Setelah sampai di tepi danau, Sayadi dan teman-temannya beristirahat sebentar. Dalam latihan itu melibatkan 2 kompi pasukan amfibi yang hendak mengadakan latihan secara bergelombang. Gelombang pertama ada 6 tank. Tiap tank berisi 20 orang awak, seorang jurumudi dan juga seorang pembantu jurumudi. Jadi jumlah pasukan yang berada di dalam sebuah tank adalah sebanyak 22 orang. Kemudian ada seorang komandan tank yang berjaga di luar atau di atas tank sebagai penunjuk arah. Dengan demikian jumlah seluruh pasukan yang ada pada setiap tank adalah 23 orang. Tepat jam 8.30 pagi, acara latihan pun akhirnya dimulai. Anggota pasukan amfibi itu memasuki kendaraan masing-masing. Pintu tank kemudian ditutup rapat dan mereka mulai turun ke air. Namun naas tak dapat ditolak. Tak lama kemudian terdengar kabar bahwa ternyata salah satu dari 7 konvoi itu memasuki air dan tak lama kemudian justru tenggelam tanpa diketahui penyebabnya. Tank amfibi yang tenggelam itu adalah tank yang ada di sebelah kanan dari tank yang dinaiki oleh Serka Sayadi.
Menurut Sarka Sayadi, ia melihat sosok bayangan ular yang amat besar membeli tubuh tank yang ditumpangi sejumlah prajurit. Entah apakah memang benar atau tidak. Namun yang memprihatinkan, tank beserta prajurit yang ada di dalamnya hingga kini tak pernah ditemukan. Tim evakuasi yang berusaha mencari keberadaan tank dan juga para korban tak pernah menemukan di mana persisnya lokasi tank itu. Dan untuk mengenang kejadian tersebut yang terjadi pada tanggal 17 Oktober 1979, pihak TNI Angkatan Laut membangun sebuah monumen, yaitu tugu peringatan yang berlokasi di sebelah timur danau. Admin sendiri tidak bisa menjustis bahwa tenggelamnya tank tersebut adalah karena penghuni Ranograti. Karena yang pasti, rezeki, jodoh dan juga maut adalah rahasia dan kehendak sang ilahi. Namun demikian, ada baiknya kita juga tidak mengindahkan apabila ada peringatan dari masyarakat setempat, yang tentu mereka sudah sangat mengenal tempat yang mereka tinggali. Setidaknya itulah pelajaran yang bisa dipetik. Dan semoga para korban dari kejadian ini tenang di sisinya. Itulah peristiwa tenggelamnya tank beserta para tentara di dalamnya. Jika ada yang kurang dan belum admin bahas dalam video ini, silakan kalian tambahkan dalam kolom komentar. Like video ini jika kalian terhibur. Tetap stay di channel ini dan nantikan video selanjutnya. Kurang lebihnya admin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.